Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita kembali lagi kepada kitab Yosua kita, seri yang ke-25. Ya, sambil mengingat kembali kitab Yosua, kata kuncinya apa? Kepemilikan, possession. Kepemilikan dari sebagian tanah Kanaan. Ayo kita baca ayat kuncinya, Yosua 1 ayatnya yang ke-8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kita masuk di bagian yang terakhir ya, pasal 11-12 ya, separuh kitab Yosua. Kisahnya di sini tentang penaklukan itu, dan kita sudah sampai di operasi militer bagian utara dan di kesimpulannya ya. Sambil mengingat kembali, kita sudah belajar ya, wilayah tengah sudah ditaklukkan Israel, Yeriko, Ai, lalu mereka menuju ke selatan ya, lalu operasi dilanjutkan ke bagian utara. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari arkeologi Hazor juga dengan 3 penemuan, lalu konfederasi Hazor di tempat ini wilayahnya daerah perbukitan, Galilea atas, daerah Gurun Araba di selatan, di Kinerot, dataran Genesaret, lalu Sefelah, kaki perbukitan di situ, dan juga wilayah Bukit Dor, ya sebelah barat bukit rendah bergelombang antara Dor dan Atrit seperti itu. Jadi ini perjalanan dari Gilead menuju ke perang di bagian kanan, di bagian utara itu. Jadi kita sudah sampai, ya kita sekarang masuk kepada peninjauan kembali kemenangan mereka. Jadi kemenangan di utara itu mengakhiri kampanye militer. Jadi operasi militernya selesai, penaklukan Kanaan sudah selesai secara resmi, secara official. Jadi ayat yang kita baca ini, Yosua dia sedang mengajar namanya peninjauan kembali, mengingat kembali, ya memberikan catatan sebelum bagaimana tanah Kanaan itu akan dibagi di pasal 13 sampai pasal 24 di antara orang-orang Israel. Nah ingat ya, Yosua sebagai penulis kitab ini juga jenderal yang memimpin, dia berhenti, lihat ke belakang. Ini seperti flashback gitu ya. Ya kadang-kadang hidup kita ini seperti flashback. Misalnya kalau saudara happy wedding anniversary, lagi ulang tahun, atau baru wisuda, atau pensiun, kadang-kadang kita melihat ke belakang itu. Nah seperti ini ya, Yosua berhenti sejenak, dia tinjau, lalu dia meringkas, kira-kira meresume, kira-kira ringkasan seberapa besar kemenangan Israel itu di Kanaan. Jadi di bagian yang pertama hari ini kita belajar tentang deskripsi wilayahnya, geografisnya, lalu daftar raja-raja yang dikalahkan. Bicara pasal 12 itu. Jadi kita belajar pasal 11 ayat 16 sampai 23 wilayahnya dan daftarnya. Oke, kita mulai ayat 16, kita baca. 2, 3. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari bukit pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkap dan dibunuhnya. Jadi peninjauan kembali tentang wilayah geografis. Ayat yang baru saja kita baca ini, ya kalau saya pengajar tahu wilayah geografis, di sini langsung seperti itu. Nah oke, sudah membayangkan ya, pertempuran yang dilakukan oleh Yosua dan pasukannya meliputi wilayah terbentang dari perbatasan di selatan ke utara, dari timur sampai ke barat. Ini yang diceritakan seperti ini. Nah wilayahnya itu serupa dengan rute mata-mata yang diutus sebelumnya. Jadi kalau ditanya dari Dan yang di ujung sana sampai di selatan itu namanya Beersheba.
12 mata-mata diutus ke sana. Ini yang bicarakan wilayah perbatasan itu. Daerah perbukitan, Negev, kemarin kita lihat klipnya Negev ya. Tanah Goshen Israel ya, bukan Goshen Mesir. Daerah kaki bukit sebelah selatan, Araba Yordan, dan pegunungan yang mengacu bagian tengah dan selatan. Nah, Negev yang kita lihat kapan hari klipnya itu, beberapa saat yang seri yang lalu itu daerah gurun, kalau sekarang ini 55% wilayah Israel itu padang gurun, Negev ini seperti ini. Lalu ada Araba ya, Araba itu kayak kalau orang namanya Jordan Rift, jadi seperti tebing atau cekungan di turunan di lembah Yordan seperti itu. Lalu Alkitab zaman baru bilang pegunungan gundul. Nah, dalam bahasa Ibrani Gunung Halak seperti itu ya, yang wilayah di bagian selatan. Dari Gunung Halak menyusuri perbukitan sampai di Baal-Gad. Tapi Baal-Gad yang jelas agak susah dimengerti ya, karena kalau ditanya lokasi persisnya kurang bisa dimengerti. Tapi yang jelas pasti di atasnya Libanon, pegunungan Libanon di sebelah utara seperti itu. Ayo kita baca ayat 18 dan seterusnya. 2, 3. Lama Yosua melakukan peperangan melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan telah menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bicara penilaian kembali dan wilayah geografisnya, nah jadi ayat 18 sampai ayat 20 dikatakan ini periodenya. Lama Yosua melakukan peperangan ini. Ya, Yosua itu kira-kira ceritanya 7 tahunan ya. Ya mungkin ini pembagian, ada yang berkata pembagian tanahnya itu ayat 13 pasal 13 sampai pasal 24 itu 2 tahun. Jadi pasal 1 sampai pasal 13 ini selama 5 tahun, lama sekali. Jadi kemenangan tidak datang dengan cepat, dengan mudah, tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas. Dan ini menolong kita untuk membuka mata kita, karena kita orang Pantai Kosta itu, ya gereja-gereja, beberapa gereja Pantai Kosta ya, ngajarin terus, pokoknya berkat Tuhan, mujizat, kemenangan. Enggak semuanya dengan mujizat, enggak mudah. Dan ingat ya, jarang terjadi. Yang ditulis di sini mujizat itu yang ditulis. Nanti kita lihat, ternyata ada beberapa yang sebagian besar enggak ditulis ceritanya sama sekali seperti itu. Nah, di situ ada perkecualian yang disebutkan di sini ya, perkecualiannya. Semua konfrontasi militer perang cuman satu kota saja, orang Hewi, yaitu orang Gibeon yang mengupayakan perdamaian. Mereka menipu dan datang dengan pura-pura kami dari negeri yang jauh, kami mau mengikat perjanjian. Semuanya negara kota Kanaan direbut, tapi dengan perang. Tidak mudah, berat, sengit. Ya, Yeriko mujizat, cerita pertama. Ya, lalu masuk Ai, ngalami peperangan dan kalah. Pakai strategi, malam-malam mesti berangkat. Ingat ya, kenapa orang Kanaan ngajak perang semuanya? Hanya cuma satu saja, Gibeon yang mau berdamai. Karena Tuhan yang mengeraskan hati orang Kanaan. Banyak orang seringkali berpikir seperti ini. Kayaknya Tuhan itu enggak adil. Kok ada orang yang dikeraskan hatinya, enggak ada yang dilembutkan hatinya. Nah, mesti ngerti ya. Ingat, alasan Tuhan telah mengeraskan hati mereka untuk melawan orang Israel sehingga mereka dihancurkan karena di sini. Ingat ya, kenapa Tuhan mengeraskan? Karena masa belas kasihannya, masa kasih karunia-Nya buat orang Kanaan sudah habis. Nah, jadi datanya sudah selesai. Tahu dari mana? Ingat waktu
waktu Abraham dapat penglihatan yang membuat Abraham tertidur, ya, Tuhan berkata sama Abraham, 400 tahun, 430 tahun, keturunanmu akan diam. Dan baru sesudah kebejatan, dosa, orang Amori, orang Het, orang Hewi, orang Girgasi, orang Gebus itu sampai pada puncaknya, dosa-dosa mereka tidak mau bertobat, baru aku akan memusnahkan mereka. Ternyata dimusnahkan melalui peperangan. Jadi pahami ada namanya batas kesabarannya Tuhan. Ini menolong kita bisa memahami ya. Yang kita baca cuman sepenggal. Oh, Tuhan mengeraskan hati. Kok jahat? Enggak. Karena sebelumnya sudah dikasih 400 tahun disuruh bertobat. Diperingatkan berkali-kali. Kok bisa? Ingat ya, Kanaan berdosa melawan terang penyataan Allah bisa dari mana? Ya, Roma katakan, apa yang tidak terlihat manusia bisa lihat dari ciptaannya ini. Dari mana ini semuanya? Lalu dari hati nurani mereka, tahu yang benar, tahu yang salah. Tahu yang ketiga apa lagi? Perbuatan ajaib Tuhan. Tulah di Mesir, ya, Laut Teberau dibelah, membelah sungai Yordan. Ingat ya, waktu mata-mata datang menyeberang dan sampai tinggal di rumah Rahab. Rahab sang pelacur, saya membayangkan. Mungkin dia masih umur 20-30 ya. Pelacur ini bisa belasan. Rahab ini yang tapi dia bisa mengatakan ini pelacur ini ya. Pelacur itu bisa berkata, bangsa kami gemetar karena mendengar apa yang Tuhan lakukan waktu di Mesir. Jadi cerita 40 tahun yang lalu Rahab belum lahir, Rahab dengar cerita itu yang membuat Rahab takut. Dan akhirnya percaya sama Tuhan. Jadi mesti paham ya, dari antara orang Kanaan ternyata ada yang mau bertobat. Siapa? Si Rahab. Dan orang Gibeon juga mau bergabung. Rahab ditulis sebagai salah satu silsilah dari keturunan Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Gibeon akhirnya jadi berapa ratus tahun kemudian mereka waktu kembali dari pembuangan mereka masih melakukan pelayanannya di Bait Allah. Walaupun sebagai tukang timba, tukang air seperti itu. Balik lagi cerita di sini ya. Jadi Tuhan mengeraskan hati mereka supaya dimusnahkan karena mereka dikasih kesempatan tidak mau bertobat. Nah akibat berkali-kali mengeraskan hati, sekarang Tuhan berdaulat. Sudah keras berkali-kali baru dikeraskan hatinya. Jadi mesti paham ini ya. Coba perhatikan tulah di Mesir. Firaun mengeraskan hati, tulah pertama. Sampai tulah kedua, ketiga, keempat, kelima. Baca di Alkitab Keluaran itu. 5 tulah Firaun mengeraskan hati. Baru tulah ke-6 sampai ke-9. Tuhan mengeraskan hati orang Mesir. Jadi kenapa Tuhan sepertinya mengeraskan hati orang? Karena orang itu sudah mengeraskan hatinya berkali-kali seperti itu. Nah, ini penerapan juga buat kita ya. Ya, menolong kita untuk kita kalau dinasihati firman Tuhan, kadang-kadang kita ini kaku, keras. That's okay, itu manusiawi. Tapi kalau sudah 2-3 kali, 4 kali masih keras kepala, nah ada waktunya Tuhan berkata stop. Baru hukuman datang. Ya. Nah, hukumannya lewat peperangan, pemusnahan total, diambil tanahnya oleh pemiliknya. Ingat ya, tanah Kanaan itu bukan milik orang Kanaan. Tanah Kanaan itu milik Tuhan. Mesti dipahami seperti itu. Ayat 21, 2, 3. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan. Dari Hebron, Debir, dan Anam. Dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Nah, ini
Perhatikan di sini ya. Orang Enak tidak ada, tapi ditinggal di kota Gaza, Gad dan Asdod. Nanti kita bahas sedikit. Nah, jadi disebutkan secara khusus orang Enak. Siapa itu? Giants, raksasa. Jadi yang menakuti mata-mata 45 tahun sebelumnya. Ingat ya, ini kan pasal 12, berarti 5 tahun yang lalu baru masuk. Berarti 45 tahun lalu. Pada waktu itu para mata-mata menyebarkan hoax. Siapa yang bisa bertahan melawan orang Enak? Tuhan. Ingat ya, zamannya Musa, nah ini. Hebron itu rumah dari suku Enak. Suku raksasa, sudah disebutkan. Dan menjadi musuh bebuyutannya orang Israel. Jadi kita bisa membayangkan ya, tinggi rata-rata manusia 180, kalau Indonesia 165, 68 ya. Ok Raja Basan, Goliat itu ya, antara 3,6 sampai 5,4 meter. Wow, kita bisa membayangkan ya. Nah, tapi di bawah Yosua, musuh-musuh raksasa ini dianggap tidak terkalahkan, undefeatable, tapi ternyata defeatable, hancur ya, dibinasakan oleh Tuhan. Nah, makanya tadi itu kan kita baca ya. Lihat di sini. Hanya ada di Gaza, Gad dan Asdod. Nah, ini masalah sekarang. Lihat. Akibatnya kekeliruan ini dibiarkan sampai zamannya Daud. Kenapa ada orang Goliat yang datang dari Gad? Ya karena tidak dimusnahkan. Bisa sedikit membayangkan ya. Kenapa Tuhan menyuruh membinasakan semuanya. Tapi disisakan Gad, di Asdod dan sebagainya itu. Dan itu selama pendudukan, selama dikalahkan dia sudah menyerah, tidak melawan. Tapi pada zaman hakim-hakim Israel lemah, mereka kuat. Nah itu masalah besar itu ya. Ayo kita teruskan, 2, 3. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari perang. Jadi bagian ini diakhiri dengan deklarasi yang merangkum kitab Yosua secara keseluruhan. Perang sudah selesai. Ya, Yosua merebut seluruh negeri. Ini Ulangan 16 ya, sudah dikatakan seperti itu. Makanya ini seperti lihat belakang, dipadatkan pasal 1 sampai pasal 11 dipadatkan dalam ayat 16 sampai ayat 23 ini saja. Lalu Yosua berikan tanah Kanaan itu sebagai warisan menurut pembagian suku. Nanti dijelaskan di pasal 13 sampai pasal 24. Dan ayat 23 ini juga meringkas, makanya ya. Saya katakan tadi itu ya, baru pasal 13 sampai pasal 22. Nah, memang sampai pasal 24 Yosua pamit karena disuruh tua. Nah, tapi ada yang kontradiktif ini sekali ya. Bagaimana menjelaskan, kan disebutkan Yosua merebut seluruh negeri itu. Ya. Tapi pasal 13 negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Ya, apakah Yosua berbohong? Jawabannya sederhana ya. Jadi coba pola pikir orang Yahudi gini ya. Bagian-bagian part, nanti kita lihat di bagian terakhir, slide terakhir, gambar peta itu, baru kita bisa paham. Bagian-bagian itu baru kita bisa paham jelas sekali itu. Ya, bagian-bagian itu dipahami secara keseluruhan. Ingat ya, idenya dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Yosua merebut, mengambil alih pusat-pusat kunci. Jadi istilahnya itu kepala-kepalanya itu direbut. Itu mengesahkan bagian penyataan bahwa dia sudah menaklukkan seluruhnya. Karena semuanya sudah jatuh, pemimpin-pemimpinnya seperti itu. Nah, dapat dianalisis dengan cermat penaklukan Kanaan itu mengamati pembagian geografis negeri itu. Jadi bagian-bagian perwakilan yang ditundukkan oleh Yosua apa?
dari pantai, ya semua pantai, lalu Sevela, lalu ada dataran tinggi di tengah, lalu ada lembah Yordan, lalu ada dataran tinggi Transjordania. Berarti kesimpulannya ya, tidak ada tempat yang dilewati. Makanya kenapa dikatakan Yosua sudah mengambil alih semua tempat itu. Seperti yang dijanjikannya. Kalau Yosua taat, ayat kuncinya akan selalu kita bacakan. Supaya kita paham ini seperti ini. Lihat ya, ini wilayahnya. Wilayah yang sudah direbut. Ini wilayah pinggir, pantai. Lalu ini namanya Sevela. Nah, jadi dari pantai naik ke lembah, ini daerah dataran dan perbukitan. Nah itu seperti ini. Lalu pegunungan tengah. Nah kalau sudah lihat di pegunungan tengah ini yang dilewati sama Yosua, sama pasukannya dari Gilgal menuju ke utara itu. Nah itu bisa menolong saudara bisa mengerti. Waktu, nah itu ada kota Nazaret, saudara lihat ya. Di situ ada kota Nazaret dekat, ada kata Tiberias, Nazaret itu. Ya, nah bisa bayangkan Maria hamil 9 bulan, mau melahirkan, harus pergi ke Bethlehem yang di selatan, dekat Laut Mati itu, lewat pegunungan tengah itu. Tapi pasti naik unta ya, tapi berat buat orang yang sudah hamil. Nah ini namanya ya, pegunungan daerah pegunungan tengah itu. Nah ini kalau yang kini namanya celah atau lembah Yordan, makanya Yordan River itu. Ya. Lalu di sini ini lembah Yordan ya. Lalu di sini itu dataran tinggi Transjordan. Jadi ini yang bisa kita tolong, yang menolong kita. Semua tempat ini sudah diambil, hanya yang receh-receh saja yang tertinggal. Makanya dikatakan tadi itu. Makanya penyataan ketaatan itu diulangi pasal 21. Ya. Amanlah negeri itu, berhenti dari perang. Sudah selesai. Ceritanya seperti itu. Oke, kita masuk pasal 12. Gak pernah kita ya, pasal 11, pasal 12 seperti itu ya. Nah sekarang di pasal 12 ini, lalu cerita tentang daftar raja-raja yang dikalahkan. Nah jadi pasal 12 ini menutup cerita dari pasal 1, yang dimulai pasal 1 sampai pasal 11 itu ya. Memberikan katalog, ini daftar rinci raja-raja kerajaan negara kota yang dikalahkan Israel. Kenapa? Makanya sekarang kan tadi itu ya, pasal 1 sampai pasal 11 cerita perang besar saja. Perang besar yang ada mujizat, yang rame seperti itu. Hanya di sini Yosua mulai bukan Yosua di sini, saya betulin aja mumpung langsung ini saudara ya. Yosua di sini memberikan daftar lengkap. Jadi tidak diklaim Israel menduduki semua kota, enggak. Kenapa? Kalau semua kota didudukin berarti berapa orang mesti jaga? 100 tentara lebih. 1000 tentara paling tidak. Berarti kalau ada 1000 tentara per kota berarti kurang ya. Karena mesti ada yang jaga ini untuk urusan itu ya. Makanya Yosua tidak punya tenaga militer yang cukup. Bahkan yang di bagian sebelah, sebentar, sini sebelah mana? Ini timur, ini barat ya? Ini timur, sebelah timur, sorry. Sebelah timur saja anak-anak ibu-ibu ditinggal. Tidak ada yang jaga seperti itu. Makanya Yosua mengharapkan suku masing-masing itu menduduki kota-kota ini seperti itu. Nah masih ingat enggak? Di pasal 12 ini kuis kemarin itu loh. Ingat ya, kuis hari pertama itu loh. Berapa kali orang Israel mengitari kota Yeriko? Ayo, berapa kali? 13 kali. Nah, jangan 7 kali. 7 kali itu 7 hari. Satu hari satu kali. Satu hari sampai 7 kali kan? Hari ke-7 diputari. 7 kali, berarti 13 kali ya. Nah sekarang, ini baru pasal 12. Berapa banyak jumlah raja, negara kerajaan, kota kerajaan yang dikalahkan. Masih ingat?
Yang mana? Ayo pade-padean, ayo pade-padean. 31. Jadi kita bisa membayangkan ya, kita hanya mendengar cerita kota-kota besar dan yang ada mujizat, yang ada ceritanya, yang lain tidak ada ceritanya. Tapi disebutkan ada 31 kota kerajaan yang dikalahkan Yosua. Wow, banyak ya. Jadi kalau ditanya 1446 itu kalau kitab Keluaran 45 sebelum Masehi. 40 tahun kemudian masuk Kanaan. Lalu 7 tahun penaklukan. Jadi dimasuk tahun kelima ya seperti itu. Ayo kita baca. Panjang ini. 2, 3. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel. Dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit. Dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Serta seluruh Araba Yordan ke arah timur. Yakni Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon, yang memerintah atas suatu daerah dari Arur yang letaknya di tepi sungai Arnon pada pertengahan sungai itu, ditambah setengah Gilead sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur Danau Kinerot dan sampai sebelah timur Laut Araba yakni Laut Asin ke arah Bet Yesimot dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng Gunung Pisgah. Selanjutnya daerah Og, Raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Astar dan di Edrei dan memerintah atas Gunung Hermon, atas Salka dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Geshur dan orang Maaka dan atas setengah Gilead sampai daerah Sihon Raja Hesbon. Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka. Dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan negeri itu kepada orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu menjadi milik mereka. Jadi ini katalog yang pertama, Musa masih ada. Karena ini di sebelah timur Sungai Yordan. Dan kemenangan yang terpenting adalah ada dua raja, namanya Sihon dan Og. Sama-sama raja raksasa juga, orang Refaim, orang raksasa. Saya lupa ya, ranjangnya 3,5 meter, ya panjangnya ya seperti itu. Kita sedikit bayangkan ya, ranjang kita 2 meter. Rata-rata kan 2 meter kan, hanya lebarnya saja ya beda kan. Mau lebar berapa terserah, tapi rata-rata kasur kita kan 2 meter, tapi ranjangnya 3,5 meter seperti itu. Sihon itu menguasai tanah di kurang lebih 144 km di bagian selatan ke utara dari Ngarai Anon ya sampai titik tengah Araba. Nah kita mau lihat ya Sungai Arnon ini klipnya. Pernah saya keluarkan dulu waktu kitab Bilangan. Saya keluarkan lagi ya. Jangan lupa suaranya. Oke. Ini tempat liburan sekarang. Ini Sungai Arnon. Asik ya tempatnya ya. Sekarang tempat ini miliknya orang Yordania ya. Karena orang Israel telah dibuang. Habis pembuangan hilang tempat ini. Kalau orang Yordania menyebutnya Wadi Mujib. Tapi untuk kita bilang Sungai Arnon ya. 1 menit 45 detik ini klipnya.
Kalau sungai Yabok, ini klipnya cuma 10 detik ya, ini sungai Yabok. Karena membayangkan waktu Daud nyebrang, waktu lari dari... Oke, jadi Raja Og itu menguasai wilayah tanah yang membentang dari utara ke Sihon ya, 96 kilo. Dan ini sudah diberikan kepada suku Ruben dan Gad dan setengah Manasya. Gesur itu penduduk Negeb ya, dekat perbatasan Mesir. Nah, Maaka ini terletak di tenggara. Kalau ini di utara ya, tenggaranya Gunung Hermon, daerah pinggir sungai suku setengah suku Manasya. Dari daerah Yordan sampai Abel Bet Maaka. Nah, pada zaman Raja Daud, Raja Maaka ini bangsa Aram yang menyediakan 1000 tentara termasuk Amon dan Aram ya. Tapi waktu Salomo dia kawin juga dengan anak Raja Maaka ya. Tapi karena kekalahan besar di Helam, kemungkinan besar Raja Maaka harus membayar upeti kepada Raja Daud. Lalu kerajaan Maaka dimasukkan kerajaan Damsyik yang sudah bangkit kembali pada zaman Salomo. Jadi ini bicara soal wilayah timur yang dibicarakan ini. Sekarang wilayah, ini kan wilayah timur ya. Pokoknya sungai Yordan itu membelah, ini wilayah timur. Nah sekarang dibicarakan wilayah barat. Mulai ayat 7 ya. Kita baca. 2, 3. Inilah raja negeri-negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan. Dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya. Menurut pembagiannya di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Raja negeri Yeriko 1, raja negeri Ai di sebelah Betel 1, raja negeri Yerusalem 1, raja negeri Hebron 1, raja negeri Yarmut 1, raja negeri Lakis 1, raja negeri Eglon 1, raja negeri Geser 1, raja negeri Debir 1, raja negeri Geder 1, raja negeri Horma 1, raja negeri Arad 1, raja negeri Libna 1, raja negeri Adulam 1, raja negeri Makeda 1, raja negeri Betel 1, raja negeri Tapua 1, raja negeri Hefer 1, raja negeri Afek 1, raja negeri Lasaron 1, raja negeri Madon 1, raja negeri Hasor 1, raja negeri Simron Meron 1, raja negeri Aksaf 1, raja negeri Taanak 1, raja negeri Megido 1, raja negeri Kedes 1, raja negeri Yokneam di dekat Gunung Karmel 1, raja negeri Dor di daerah Bukit Dor 1, raja negeri Goyem di Gilead 1, raja negeri Tirsa 1. Jadi jumlah seluruh raja itu 31 orang. Ini jawabannya kuis itu. Masih ingat ya? Jadi daftar katalog yang kedua itu mencatat kemenangan Yosua di sebelah barat. Nah ini. Ada 16 raja Kanaan di selatan dan 15 raja di utara. 31 raja wilayah terbentang 240 km dari utara sampai selatan, 80 km dari barat sampai ke timur. Dan ini kita bisa melihat ya, menolong 16 daftar raja kota kerajaan yang tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Siapa itu? Ini. Geser, Geder, Horma, Arad, Adulam, Tapua, Hefer, Lasaron, Taanak, Megido, Kedes, Yokneam, Dor, Koyim, Sirsa. Enggak ada ceritanya. Enggak ada cerita perangnya gimana, siapa yang berjasa, gimana ceritanya, perangnya model kayak apa. Enggak ada catatan terperinci tentang ayat ini sama sekali. Jadi 31 raja ini memerintah ke negara kota, memang otoritasnya lokal ya. Walaupun mereka punya konfederasi, ikatan, Yerusalem dan Hasor. Tidak ada pusat pemerintahan di Kanaan, memang membuat Israel lebih mudah. Kita lihat persebaran
peta kotanya. Nah, seperti ini. Wow. Oke, saya tutup. Ingat ya, pasal 12 ini kita lihat daftar katalog. Ternyata ada jumlah negara, kerajaan yang tidak ada ceritanya seperti itu. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Ada pepatah Cina ya. Pepatah Cina itu berkata begini, kalau terima sesuatu dari orang lain, tulis pada batu, diukir. Tapi kalau memberi kepada orang lain, tulis di pasir, karena gampang hilang. Di batu terukir, diingat terus. Tapi kalau di pasir, kena angin, kena air, kena hujan, hapus. Apa itu? Ingat seni. Seni mengingat dan seni melupakan. Mengingat budi baik orang lain, melupakan kebaikan kita sendiri. Apa yang saya mau katakan? Saya kasih cerita ya. Suatu ketika Yesus pergi ke daerah orang Samaria. Siapa orang Samaria? Ya, ini kayak anak haram. Karena keturunan Israel yang nggak mau pergi ke pembuangan lalu kawin campur dengan bangsa-bangsa asing. Di situ ada 10 orang sakit kusta yang dianggap najis. Yesus lewat dan menyembuhkan. Dari 10 orang sakit kusta yang disembuhkan itu, berapa orang yang kembali? Masih ingat? 1. Itu nggak jadi seni. Ya. Seni mengingat dan seni melupakan. Hanya 1 yang kembali dan berterima kasih, bersyukur. Dan yang 9, Yesus tanya, mana yang 9? Kadang kebaikan kita, pencapaian kita yang seperti cerita yang tadi itu dilupakan orang. Tapi Tuhan Yesus ngajari kita, jangan kecewa. Ini jasaku loh dulu. Ini kerja keras saya dulu. Kalau kita terus nginget-nginget hal yang seperti itu, kita akan kecewa terus menerus, betul enggak? Karena banyak orang enggak tahu terima kasih sama kita. Sudah ditolong, dilupakan. Saat jasa baik dilupakan, ingat ya, belajar sama Yesus. Gak usah kecewa, gak usah marah, gak usah berkata, kata tolong lagi, aku gak mau pelayanan lagi. Nah kalau saudara hari ini jengkel, geleng-geleng kepala, sedih, kecewa karena jasamu dilupakan. Seperti cerita dari 31 itu, banyak gak tahu ceritanya gimana. Coba lihat, pandang sama Yesus, belajar. Ketika jasanya, kebaikannya dilupakan. Tidak usah kecewa. Itu akan menghambat pertumbuhan iman dan rohani kita di dalam Tuhan. Ayo terus berkarya bagi Tuhan.